Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita tunggu terlebih dahulu teman-teman untuk join ke Meet. Kita tunggu selama 5 menit ya. Baik, saya rasa cukup 5 menit untuk menunggu teman-teman yang belum join. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua, adik-adik semua. Perkenalkan, saya Lilis Tiavitasari dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan belajar bersama atau mengajar teman-teman selama beberapa hari ke depan. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, teman-teman? Dewi tidak masuk ya hari ini. Kenapa? Oh, lagi sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, teman-teman. Sebelumnya, Ibu tidak lupa mengingatkan untuk selalu taat protokol kesehatan dan juga kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, jangan keluar rumah, tetap di rumah ya, teman-teman. Baik, selanjutnya terkait peraturan pembelajaran daring. Di sini teman-teman, kalau memang bisa, tolong on cam ya. Dan selama saya menjelaskan, lebih baik mic-nya di mute dulu. Seperti itu peraturan di pembelajaran kita hari ini. Kalau memang ada pertanyaan bisa angkat tangan di fitur raise hand ya teman-teman. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Izin share screen ya. Baik. Pada minggu lalu sudah diajar sama Ibu Endang ya mengenai proses masuknya negara Eropa di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai perlawanan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa Eropa tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strategi perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dan juga VOC. Dan yang kedua yaitu gencatan senjata yang dilakukan oleh Maluku dalam upaya melawan para penjajah dan juga VOC. Untuk yang pertama yaitu kenapa sih Aceh ini menjadi suatu daerah yang diincar oleh negara-negara Eropa? Karena Aceh ini merupakan jalan utama setelah Selat Malaka itu mengalami kehancuran. Jadi Portugis ini melirik Aceh sebagai tempat yang sangat strategis. Nah, apa sih yang dilakukan Aceh dalam upaya melawan kedatangan penjajah ini ke daerahnya? Yaitu Aceh berusaha melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan. Nah, kenapa sih harus dengan persenjataan? Karena bila secara tiba-tiba Portugis datang menyerang, kapal-kapal ini atau awak kapal ini sudah terlatih dan dapat melawan
dari Portugis ini. Yang kedua yaitu mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dengan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga yaitu mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Nah, selanjutnya VOC. Apa itu VOC? Pada minggu lalu pasti sudah dijelaskan ya bahwa VOC ini merupakan perusahaan dagang Hindia Timur Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. Walaupun ini tuh berstatus sebagai kongsi dagang, namun kongsi ini memiliki kewenangan yang sangat berkuasa, sehingga bisa dikatakan kongsi dagang ini merupakan negara yang ada dalam sebuah negara, seperti itu. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, ini sudah ada penolakan terhadap kehadiran VOC di India, di Aceh. Nah, Sultan Iskandar Muda ini merupakan raja yang berani dan memiliki cita-cita untuk menggeyahkan penjajah asing atau mengusir penjajah asing, seperti itu ya. Termasuk juga Portugis dari Malaka. Iskandar Muda ini sudah melakukan penentangan terhadap VOC yang berkuasa sejak di Batavia. Lalu selanjutnya ini mengenai perlawanan di Maluku, di mana pada tahun 1680 VOC ini memaksakan sebuah perjanjian dengan penguasa Tidore. Nah, hal inilah yang menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku, yang akhirnya Pangeran Nuku ini memimpin perlawanan rakyat dan timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda VOC. Nah, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ini Ibu akan membagi kelompok menjadi berapa orang ya? Empat kelompok. Di sini ada berapa? 30 anak. Berarti satu kelompoknya 7 orang, ada yang 8 orang. Nah, kelompok ini untuk apa? Kelompok ini nanti untuk membuat artikel mengenai perlawanan Aceh dan juga Maluku ya. Jadi 2 kelompok itu perlawanan Aceh, 2 kelompok perlawanan Maluku. Nah, sebelumnya ini teman-teman monggo berhitung terlebih dahulu 1 sampai 4. Kelompoknya diacak aja ya biar semuanya dapat kelompok. Atau mau pilih sendiri aja. Oh ya udah, nanti di grup WhatsApp aja ya. Bisa langsung ngelis kalau begitu. Nah, selanjutnya Ibu mau menyampaikan mengenai tugas harian atau tugas individu. Nah, Ibu ada LKPD atau lembar kerja siswa. Nanti Ibu bagikan dan bisa dikerjakan di rumah atau hari ini juga bisa. Tapi kalau memang tidak bisa ya dikerjakan minggu depan, dikumpulkan bersama artikelnya, seperti itu. Nah, sebelum diakhiri, Ibu ingin ada satu siswa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, monggo. Nah, betul sekali, berlatih
Tanpa adanya perlawanan, sebuah negara tidak akan mengalami kemajuan atau mengalami kemajuan dalam kepemimpinan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita tunggu teman-teman yang belum join ke Google Meet. Kita tunggu selama 5 menit. Baik, saya rasa sudah cukup 5 menit kita menunggu teman-teman yang belum join ke Google Meet. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, masih ingat saya? Saya Lili Sari dari Universitas Negeri Malang yang kemarin mengajar mengenai perlawanan Aceh dan juga Maluku. Nah, di sini ada yang tidak masuk lagi. Sekarang Sinta nggak masuk. Sakit lagi. Iya, nggak apa-apa. Semoga selalu sehat. Jangan lupa ya, taati prokes pokoknya teman-teman. Mengingat sekarang angka orang yang terkena COVID itu sangat banyak sekali. Jadi harus benar-benar taat prokes. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih. Minggu lalu sudah belajar mengenai apa? Dampak ekonomi dan pendidikannya. Sekarang kita akan belajar mengenai belajar mengenai dampak sosial dan juga budaya. Sebentar ya, Ibu send screen dulu. Yang pertama, apa aja sih dampak dari penjajahan di Indonesia? Ada yang tahu dampak dari penjajahan yang masih bisa dirasakan sampai saat ini? Dampak dari penjajahan bangsa Eropa itu ada 5. Yang pertama ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan juga budaya. Untuk yang ekonomi, pendidikan, dan politik pasti sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai dampak dari budaya dan sosialnya. Untuk dampak budaya yang sampai saat ini masih bisa dirasakan pengaruhnya yaitu pada bahasa, seni tari, musik, pakaian, dan juga arsitektur. Dari bahasa, seperti konslet, itu merupakan bahasa dari Belanda yang artinya hubungan pendek, atau kalau di Indonesia itu hubungan arus pendek yang melibatkan konsleting, seperti itu. Lalu seni tari, banyak juga seni tari
yang apa itu namanya mendapat dampak dari penjajahan, lalu musik, pakaian, dan juga arsitektur. Masih banyak arsitektur yang dapat kita rasakan itu seperti tempat-tempat wisata seperti itu, seperti kota tua. Kadang ada juga stasiun yang bentuk arsitekturnya ini masih Belanda, atau ada juga bendungan. Kalau di rumah saya di Bojonegoro itu ada Waduk Pacar, itu merupakan peninggalan dari Belanda. Lalu selanjutnya yaitu dampak sosial. Terbaginya kelompok-kelompok sosial cenderung terbagi dalam suku, agama, dan etnis. Dampak dari penjajahan yang dapat kita rasakan dalam bidang agama yaitu terbentuknya beberapa agama seperti Katolik, Protestan, dan juga Islam. Seperti itu. Lalu untuk etnis atau klan pada zaman dulu itu ada yang namanya pribumi, lalu Eropa, dan juga Cina pada masa itu. Untuk hari ini sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ibu di sini juga ada tugas sebelum kita agar lebih paham lah terhadap materi ini. Ibu akan memberikan tugas esai untuk materi ini. Tugasnya ini dikerjakan individu ya. Selain tugas esai juga ada tugas LKBD yang hanya ada beberapa pertanyaan saja. Itu juga individu. Jadi esainya bisa dikumpulkan minggu depan. Begitu juga LKPD-nya nanti ibu bagikan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan mendengarkan dengan baik materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada teman-teman yang ingin menyampaikan refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, monggo. Betul sekali. Di setiap perjalanan atau perjalanan bangsa itu pasti meninggalkan jejak-jejak sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.